Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perihal talak, iddah, dan rujuk yang beranggotakan Nurul Ainul Arba'ah, Resa Supriyanti, Ina Maharani, Novianti, Resti Yuningsih, Neng Astri, Nurul Arsyila, dan Putri Shalsa. Menurut bahasa berarti melepas ikatan, sedangkan secara umum talak besar salah satu bentuk pemutusan hubungan antara suami istri yang berumah tangga. Hukum talak atau cerai. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Allah mengutuk orang yang menikah hanya maksud mencicipi dan sering mencerai istri. Hukum talak cerai bermacam-macam, yaitu 1. Wajib, 2. Haram, 3. Sunnah, 4. Makruh. Macam-macam talak. Talak raj'i yaitu talak 1 dan 2. Apabila suami ingin rujuk kembali, maka tidak melakukan akad nikah lagi, tidak memerlukan mahar, dan tidak memerlukan saksi. Talak bain yaitu talak yang dijatuhkan suami dan mantan suami tidak boleh meminta rujuk kembali kecuali dengan melakukan akad nikah lagi dengan semua syarat yang dirukunnya. Talak bain ada dua macam, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. In sugro adalah talak yang menghilangkan kepemilikan antara suami terhadap mantan istri tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang. Yang termasuk talak batin sugro adalah talak yang belum dicampur, huluk, talak 1 dan talak 2 tetapi masa iddahnya sudah habis. Talak batin kubro adalah talak 3 di mana mantan suami tidak boleh rujuk kembali kecuali jika mantan istrinya pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digaulinya lalu diceraikan oleh suami keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kemudian jika dia menceraikan setelah talak kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya. Kemudian dia menikah dengan suami lainnya. Kemudian jika suami yang lainnya itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya mendapatkan akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 230. Penyampaian talak. Ucapan talak ada dua macam, yaitu talak syariah, yaitu talak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas. 2. Talak saniyah, yaitu talak dengan kata-kata sindiran atau samar-samar. Talak langsung atau bersyarat. Talak mualaq yaitu talak yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Talak ini jatuh apabila syarat yang ditentukan. Talak gairu mualaq yaitu talak yang tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Atau talak tebus. Khulu adalah perpisahan dengan cara memberi tebusan yang dibayarkan istri kepada suami dengan tujuan agar suami menceraikannya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, bila kamu khawatir bahwa kedua suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Iddah dan rujuk. Iddah dalam agama mengandung arti lamanya perempuan atau istri menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dari suaminya. Macam iddah, menurut sebab musababnya terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, iddah talak ialah yang terjadi karena perceraian perempuan yang termasuk iddah talak adalah perempuan yang telah dicampuri dan belum putus haid. Perempuan yang dicampuri dan tidak berhaid baik
perempuan yang belum balik, perempuan yang bertalak dan belum disetubuhi. Kedua, iddah hamil ialah yang terjadi apabila perempuan-perempuan yang diceraikan itu sedang hamil. Iddah mereka adalah sampai melahirkan anak. Yang ketiga, iddah wafat, yaitu iddah yang terjadi apabila seseorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya. Iddah wanita yang kehilangan suami. Bila ada seseorang yang kehilangan suaminya dan tidak diketahui di mana suami itu berada, entah hidup atau sudah mati, maka wajib ia menunggu 4 tahun lamanya. Iddah perempuan yang ila. Hikmah iddah untuk mengetahui bersihnya rahim seseorang perempuan, memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya. Haujuk artinya kembali. Menurut Syara adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah talak raj'i. Macam haujuk. Mengenai macamnya haujuk hanya dapat dilakukan dalam talak yang raj'i selama istri masih dalam masa iddah. Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, waktu itu ia ditanya oleh seseorang. Ia berkata, adapun engkau yang telah menceraikan istri baru sekali atau 2 kali, maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyuruhku merujuk istriku kembali. Hadis riwayat Muslim. Firman Allah SAW yang artinya, apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Quran Surat Al-Baqarah ayat 231. C. Syarat dan rukun rujuk. Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain saksi untuk rujuk dengan kata-kata atau penggaulan istri. Kedua belah pihak yakin dapat hidup bersama kembali dengan baik. Istri telah dicampuri, istri baru dicerai 2 kali, istri yang dicerai dalam masa iddah haji. Rukun antara lain ada suami yang merujuk atau wakilnya, ada istri yang dirujuk atau sudah dicampurinya. Kedua belah pihak, suami dan istri sama-sama suka dengan pernyataan ijab qabul seperti mengucapkan kata-kata rujuk, misalnya aku rujuk engkau pada hari ini, atau telah kurujuk istriku yang bernama pada hari ini, dan sebagainya.